Halo semuanya, kami dari kelompok 4 telah melakukan analisis dan riset terkait permasalahan yang ada di toko DVD kurang laku. Kami juga sudah merancang solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota tim saya, yaitu Leoni Gracia, saya sendiri, Yumna Nabila, Hafid Salahuddin, Cynthia Ivanka Simanjuntak, Hans Mamantu Papakhan, Kenny Roger, dan juga Mia Audini Parhusi. Berikut adalah table of content dari topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada overview, kemudian sistem yang dikembangkan, desain UI UX, potensi pasar dan pertumbuhan perusahaan, keunggulan kompetitif, dan juga profitabilitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke overview dari apa saja permasalahan yang dihadapi toko DVD kurang laku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari toko DVD kurang laku. Jadi, toko DVD kurang laku adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha persewaan DVD. Toko ini sudah tersebar luas di kurang lebih 50 kota besar di Indonesia dengan total toko sebanyak 50 buah. Saat ini toko DVD kurang laku dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks, baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Toko DVD kurang laku mengalami penurunan pelanggan secara masif di beberapa daerah yang kemudian menyebabkan penurunan pendapatan. Dan lebih lanjut mengenai apa saja hal-hal yang menyebabkan penurunan pendapatan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Berikut ini adalah 3 poin permasalahan utama yang dihadapi oleh toko DVD kurang laku, yang menyebabkan toko DVD kurang laku pada akhirnya mengalami penurunan pendapatan. Yang pertama adalah adanya alur peminjaman yang tidak efektif, di mana ketika pengunjung datang ke toko, pengunjung itu bisa melihat terlebih dahulu cover dan juga daftar DVD yang ditawarkan oleh toko DVD kurang laku pada bagian display. Kemudian ketika pelanggan ternyata berniat meminjam DVD tersebut, pelanggan tidak mendapatkan informasi secara langsung mengenai kualitas DVD serta ketersediaan DVD. Jadi hal ini menyebabkan pelanggan harus bertanya pada pramuniaga yang sedang berjaga. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu adanya penyertaan transaksi yang memakan waktu, di mana saat pelanggan ingin meminjam DVD, maka pramuniaga akan mencatat transaksi tersebut dengan meminta pelanggan untuk menunjukkan terlebih dahulu kartu pelanggan dan juga kartu identitas yang harus ditinggal sebagai jaminan. Namun ternyata jika pelanggan tersebut belum terdaftar sebagai pelanggan yang sebelumnya telah terdaftar, maka diharuskan untuk membuat kartu pelanggan terlebih dahulu dan memberikan uang jaminan. Nah, karena adanya proses pendaftaran yang cukup panjang ini menyebabkan penyelesaian satu transaksi saja itu membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian adanya antrian yang panjang di poin ketiga. Nah, antrian yang panjang ini sebenarnya terakumulasi dari adanya alur peminjaman yang tidak efektif serta adanya penyatatan transaksi yang memakan waktu. Di mana tadinya nih saat pramuniaga ditanya oleh pelanggan mengenai ketersediaan DVD dan juga kualitas DVD, pramuniaga itu harus melakukan pengecekan ke gudang serta menonton sedikit cuplikan DVD yang diminta baru bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian jika ternyata pelanggan memang bersedia untuk meminjam DVD tersebut, maka pelanggan harus melalui nih mekanisme antrian transaksi yang memakan waktu, di mana harus melakukan pencatatan secara manual dan juga ternyata pelanggan tersebut belum tercatat sebagai pelanggan sebelumnya, maka harus lebih dahulu mendaftar di kartu pelanggan. Nah, hal ini karena cukup memakan waktu, akhirnya menyebabkan antrian yang panjang. Nah, antrian yang panjang inilah yang menjadi salah satu penyebab akhirnya toko DVD kurang laku ini mengalami penurunan pelanggan yang berkunjung sehingga pendapatannya pun ikut berkurang secara terus-menerus. Setelah penyebaran masalah yang disampaikan oleh teman saya, berikut ada solusi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah menerapkan adanya online public access katalog yang akan memudahkan akses informasi ketersediaan prioritas stok pada toko. Yang kedua adalah inventory management system yang akan memudahkan pengelolaan dan integrasi data persediaan pada toko secara real-time. Dan yang ketiga, untuk akses kepada para pelanggan akan disediakan website yang akan menyederhanakan tahapan peminjaman DVD mulai dari registrasi, peminjaman, dan pengambilan DVD. Untuk tahapan pengembangan sistem yang kami sampaikan sebelumnya, akan digunakan pendekatan SDLC dan juga sudah diimplementasikan dalam bentuk Gantt chart. Kurang lebih akan makan waktu selama 7 bulan pada pengembangannya. Untuk tahapan yang lebih lengkap dapat dilihat pada link yang tertera pada layar.
Selanjutnya, sebagai perusahaan yang berfokus pada industri hiburan, kami percaya bahwa desain yang menarik dan pengalaman pengguna yang baik adalah faktor kunci dalam menciptakan platform pinjaman DVD yang sukses dan inovatif. Tujuan kami dalam pengembangan desain UI UX ini adalah yang pertama, kami menganalisis bahwa sangat penting untuk membangun platform peminjaman DVD yang mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna. Industri peminjaman DVD masih memiliki pangsa pasar yang signifikan, dan kami melihat potensi besar ini untuk menghadirkan pengalaman peminjaman DVD yang lebih baik dan lebih menarik bagi penggemar film dan seri TV. Namun, kami juga menyadari bahwa desain UI dan UX yang menarik dan fungsional menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan ini. Yang kedua adalah pencarian yang mudah dan cepat. Kami akan menyediakan fitur pencarian yang mudah yang digunakan dan canggih. Pengguna dapat mencari DVD berdasarkan judul ataupun genre dengan cepat dan akurat. Algoritma pencarian kami akan memberikan hasil yang relevan dan membantu pengguna menemukan DVD yang mereka inginkan dengan lebih efisien. Hal ini tentu akan mengoptimalkan navigasi dan pencarian agar pengguna dapat dengan mudah menemukan DVD yang mereka inginkan. Yang ketiga itu adalah proses peminjaman yang lancar dan cepat. Kami akan merancang desain UI dan UX yang intuitif untuk proses peminjaman DVD yang mudah dan cepat. Pengguna dapat memilih tanggal pengiriman, durasi peminjaman, maupun metode pembayaran dengan beberapa langkah sederhana. Kami akan memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah memahami dan menavigasi proses peminjaman tanpa hambatan. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengapa desain UI UX itu yang unggul adalah langkah yang krusial dalam memenangkan persaingan di industri peminjaman DVD. Kami akan memperlihatkan bagaimana desain menarik dan intuitif dapat meningkatkan tingkat konversi, retensi pengguna, hingga memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Tema Clean Elegance merupakan desain UI dan UX yang sederhana, minimalis, dan enak dilihat. Tema ini mencakup gaya desain yang bersih, tipografi yang jelas, dan palet warna yang minimalis namun elegan. Dengan pendekatan ini, desain UI dan UX akan terlihat modern, bernavigasi, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Baik, berikut adalah tampilan desain UI UX dari website DVD kurang laku. Di mana pertama-tama customer harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan peminjaman dari website DVD kurang laku. Selanjutnya terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan dalam website ini, yaitu yang pertama itu home, berisikan informasi umum mengenai toko DVD kurang laku beserta dengan trailer, film-film yang ditawarkan, dan juga harganya. Lalu ada about, itu berisikan informasi umum tentang toko DVD kurang laku. Shop berisikan film-film yang ditawarkan beserta harganya, di mana customer dapat memilih film berdasarkan movie kategori, misalnya itu action, lalu dapat memilih filmnya dengan cara add to cart untuk melanjutkan proses peminjaman seperti ini. Lalu ada fitur shipping and returns berisikan informasi mengenai film yang dipinjam dan pengembaliannya. Terms on condition berisikan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh customer. Frequently asked question berisikan tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh customer. Lalu terdapat fitur live chat di mana customer dapat berinteraksi secara online dengan admin dari toko DVD kurang laku apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan mengenai peminjaman. Baik, selanjutnya kita masuk ke potensi pasar dari toko DVD kurang laku yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun industri penyewaan DVD fisik telah menghadapi penurunan popularitas dalam beberapa tahun terakhir karena munculnya platform streaming digital dan ketersediaan unduhan konten di internet, masih ada beberapa peluang yang dapat dijelajahi oleh toko DVD kurang laku. Potensi pasar yang pertama adalah adanya pelanggan setia. Meskipun streaming digital telah meningkat, masih ada sekelompok pelanggan yang lebih suka menonton DVD fisik karena kepuasan personal dan pengalaman menonton yang berbeda. Mereka mungkin menyukai koleksi film yang tersedia di toko DVD, kesempatan untuk menonton bonus konten seperti komentar-komentar sutradara, dan kualitas gambar dan suara yang lebih baik pada DVD daripada streaming. Potensi kedua adalah nostalgia dan kolektor. Banyak orang masih memiliki rasa nostalgia terhadap format DVD dan menikmati pengalaman mengumpulkan film dalam format fisik. Kolektor film sering mencari DVD yang langka atau edisi khusus dengan bonus tambahan, misalnya seperti kemasan yang bagus atau souvenir-souvenir tambahan. Potensi ketiga adalah adanya area dengan koneksi internet terbatas. Di beberapa daerah, koneksi internet yang cepat dan stabil belum tersedia secara luas. Dalam situasi seperti ini, penyewa DVD fisik masih menjadi opsi yang menarik bagi mereka yang ingin menikmati film tanpa batasan koneksi atau buffering yang sering terjadi pada platform streaming.
Lalu potensi yang keempat adanya film dan genre khusus. Beberapa film, terutama yang tidak populer secara massal atau klasik seperti film-film jadul, mungkin tidak tersedia di platform streaming. Dalam hal ini, toko DVD dengan koleksi yang beragam dapat menarik penggemar film yang mencari judul yang sulit ditemukan di platform streaming. Lalu yang kelima, penyewaan untuk acara khusus. Toko DVD kurang laku juga dapat menargetkan pasar acara khusus seperti pesta film atau acara nonton bersama atau nobar bersama dengan teman-teman. Toko DVD kurang laku tentunya akan menyediakan pilihan film yang beragam dan kemampuan untuk memesan sejumlah DVD untuk acara tersebut sehingga dapat menarik pelanggan potensial. Selanjutnya kami dari perusahaan toko DVD kurang laku akan memaparkan analisis pertumbuhan perusahaan kami lewat 3 tren, yaitu ada penjualan, pelanggan, dan juga profitabilitas. Yang pertama adalah tren penjualan. Dengan adanya pembaruan sistem yang telah kami desain sedemikian rupa dan berlaku efektif di tahun 2023, terjadi peningkatan penjualan yang secara progresif dan pertumbuhan penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 23,8%, di mana kami dapat menjual sebanyak 5.000 unit CD. Dan untuk tren pelanggan, adanya pembaruan sistem yang semakin nyaman terhadap pelanggan, yaitu ada UI UX, di mana hal itu juga dapat menyebabkan aksesibilitas pelanggan memesan barang lebih tinggi. Dan terjadi peningkatan yang drastis mencapai 3.000 pelanggan di tahun 2025. Sehingga ini dapat memunculkan indikasi yang positif terhadap pertumbuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah tren profitabilitas. Di tahun 2001 hingga tahun 2022, perusahaan mengalami kerugian, namun dengan adanya pembaruan sistem yang didesain sesuai dengan prinsip efektivitas dan ekonomis, penjualan akan meningkat linear dengan peningkatan keuntungan perusahaan yang semula rugi di tahun 2001 dapat meningkat penjualannya sehingga mencapai pertumbuhan profitabilitas, di mana pada tahun 2025 diproyeksikan profitabilitas perusahaan mencapai 22 juta rupiah. Secara garis besar, adanya sistem yang efektif dan efisien yang telah didesain dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dari segi penjualan, pelanggan, dan juga profitabilitas. Toko DVD kurang laku juga memerlukan dukungan investasi dari Bapak Ibu investor sehingga dapat terus berinovasi dalam pengembangan sistem, di mana alokasi dan investasi dapat kami gunakan untuk penelitian dan juga pengembangan sistem yang telah kami desain. Yang kedua adalah pemeliharaan sistem sehingga pelanggan dapat lebih nyaman menggunakannya. Dan yang ketiga adalah financing ataupun meminimalisasi risiko di masa depan dengan manajemen keuangan yang telah kami susun. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan-keunggulan ini yang membedakan kami dengan pesaing-pesaing dalam industri penyewaan DVD. Keunggulan kompetitif yang kami miliki juga menempatkan kami untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Langsung saja kepada keunggulan kompetitif yang pertama, yaitu koleksi DVD terbaru yang lengkap. Dengan melakukan analisis tren pasar dan preferensi pelanggan, serta didukung oleh kemitraan dengan distributor DVD, perusahaan mampu mendapatkan koleksi-koleksi DVD terbaru yang lengkap sekaligus lebih cepat dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Toko DVD kurang laku juga menjalin kemitraan dengan penjual DVD player, sehingga apabila ada pelanggan yang baru hendak menikmati pengalaman menonton film dengan DVD, kami dapat mengarahkan kepada kemitraan kami agar pelanggan dapat langsung mendapatkan rekomendasi DVD player dengan harga terbaik. Kemudian untuk pengefisiensian operasi bisnis, kami juga mengembangkan sistem penyewaan online, sehingga ini akan memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan DVD melalui website. Dengan ini, pelanggan dapat merasakan pengalaman baru dalam menyewa DVD di toko kami. Pengembangan sistem juga memberi kami kesempatan untuk memberikan personalisasi iklan mengenai film-film yang mungkin akan disukai pelanggan. Menggunakan riwayat pemesanan dan klik pengguna, kami dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi bagi pelanggan. Keunggulan berikutnya yaitu loyalty program dan diskon. Program ini ditawarkan bagi pelanggan yang telah mencapai sejumlah angka penyewaan, sehingga ini dapat mendorong pelanggan untuk loyal menggunakan jasa kami.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai profitabilitas dari usaha website DVD kurang laku. Dengan cost structure yang terdiri dari biaya awal, biaya tetap, dan biaya variable dengan rincian seperti pada layar berikut. Untuk revenue stream sendiri berasal dari hasil sewa per DVD. Dengan asumsi setiap bulan terdapat 3 DVD yang disewa, break-even point akan tercapai pada tahun kedua atau memakan waktu selama 15 bulan. Untuk gross profit margin usaha ini adalah sebesar 36,36%. Dalam penutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa usaha website peminjaman DVD yang kami tawarkan merupakan peluang investasi yang sangat menguntungkan dan layak untuk diberikan perhatian oleh para investor. Berdasarkan analisis pasar yang mendalam, kami yakin bahwa model bisnis kami memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Website peminjaman DVD kami menawarkan solusi yang inovatif dan relevan di tengah era digital ini. Dan di dunia yang semakin terkoneksi secara online, masih ada permintaan yang besar untuk pengalaman menonton DVD yang autentik. Kami telah memperhitungkan kebutuhan ini dan menciptakan platform yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari, memilih, dan menyewa DVD favorit mereka dengan cepat dan efisien. Kami sangat berharap dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan investor yang berpengalaman dan visioner seperti Bapak Ibu investor. Investasi Bapak dan Ibu tidak hanya akan membantu kami mengembangkan dan memperluas bisnis, tapi juga akan memanfaatkan potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar peminjaman DVD. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu. Jika terdapat pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut, kami siap untuk kembali bertemu dengan Bapak Ibu investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.